Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersuka cita ketika kami datang menghadap Tuhan, karena kami percaya di dalamnya ada kuasa yang baru, ada kekuatan, ada pertolongan, ada sukacita yang Kau limpahkan bagi kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami. Tuhan, berikan kami hati panca indera bagi seorang murid, sehingga apapun firman yang datang kepada kami bersuka cita untuk menerimanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Shalom Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Kita bersuka cita hari ini. Amin. Shalom yang di rumah, apa kabar semuanya? Saya percaya Bapak Ibu yang di rumah juga, yang beribadah dari rumah juga menikmati sukacita. Hari ini saya akan berkhotbah kepada kita, judulnya adalah Iman yang Sehat. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, warga kerajaan, setiap saat perlu kita evaluasi kembali. Apakah selama ini kita sudah punya iman dalam track yang benar, sudah punya kehidupan iman yang sungguh-sungguh bertumbuh ke arah Kristus? Karena ada kemungkinan tanpa sadar kita sedang mengalami hal-hal yang sulit dalam kehidupan kita, hal-hal yang berat, dan itu menghimpit iman kita, sehingga membuat kita tidak bisa fokus kepada Tuhan, dan membuat iman kita itu bertumbuh. Dan kadangkala kita menjadi salah, kita sudah lama mengikut Tuhan, tetapi pertumbuhan rohani kita seperti bonsai. Iman kita tidak bertumbuh, hanya jalan di tempat. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama saudaraku sekalian untuk kita bisa evaluasi kembali. Ya, evaluasi kembali bagaimana iman kita yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Dalam Injil Matius pasal yang ke-7, 21 sampai 23. Ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudaraku, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, baik yang ada di gereja, yang ada di rumah, ayat 21 yang kita baca tadi, ini nabi-nabi palsu ini, mereka menggunakan istilah-istilah yang rohani. Mereka berseru kepada Tuhan, ya. Mereka mengatakan Tuhan, Tuhan. Mereka memakai istilah-istilah, kalau dia sekolah teologi, ya dia menggunakan istilah-istilah teologi, istilah-istilah rohani, tetapi tidak pernah terwujud dalam tindakan nyata setiap saat. Antara kata dan tindakan ada sebuah jurang, ada sebuah gap yang menganga. Kemudian ayat 22 tadi kita sudah baca, mereka juga terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan rohani. Mereka bernubuat, ini orang Pentakosta, orang karismatik pasti ya. Mengusir setan, pekerjaan yang luar biasa. Orang kalau mengusir setan banyak orang takjub, wow begitu. Mereka melakukan itu juga. Mengadakan banyak mujizat, luar biasa ya kan. Tetapi walaupun mereka punya karunia-karunia rohani yang hebat, potensinya luar biasa, namun ayat 23, Yesus menolak mereka. Bapak Ibu saya yakin dan percaya sudah pernah membaca ayat ini. Yesus mengatakan, aku tidak pernah mengenal kamu. Kata mengenal dalam ayat 23 dipakai dengan kata eknon. Eknon itu dari kata ginosko. Ginosko itu berarti memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan. Mengenal Tuhan karena mengalami Dia. Saya berharap kita tidak mengenal Tuhan karena di pengetahuan kita. Kita baca buku-buku rohani, kita baca buku-buku
pengarangnya pendeta-pendeta hebat, orang-orang yang luar biasa. Tapi kalau karangan buku itu tidak kita nyatakan dalam kehidupan kita, dan kita tidak mengalami Tuhan, tidak ada gunanya. Lama-kelamaan kita akan menjadi orang yang munafik. Jangan sampai kita membaca firman Tuhan, tapi firman itu kita tidak hidupi, kita tidak lakukan. Kita hanya isi di otak kita saja. Tahu semua isi Alkitab, tetapi tidak melakukannya. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, dalam bahasa Ibrani kata eknon ginosko ini sama itu dengan kata yada. Yada itu dipakai dengan hubungan untuk suami dan istri, bersetubuh. Ada hubungan yang sangat intim antara seorang laki-laki dan perempuan di dalam pernikahan. Itu kata yang sama. Dan kemudian Yesus juga mengatakan, aku tidak pernah mengenal kamu. Kata tidak pernah ini berarti begini, dari awal mereka ikut Tuhan, sampai ketika deklarasi ini, ayat ini muncul, sama sekali pun mereka tidak pernah intim dengan Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu. Jadi alasan kenapa Tuhan menolak mereka adalah dari awal mereka ikut Tuhan, sampai kata-kata ini muncul, satu waktu pun, satu detik pun mereka tidak pernah intim dengan Tuhan. Dan Tuhan gak pernah merasakan keakraban dengan mereka. Makanya Tuhan bilang, aku tidak mengenal kamu, aku tidak pernah tahu kamu siapa, dan tidak mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini hal yang luar biasa. Pembuat kejahatan itu anomia, orang yang tidak tunduk, orang yang melawan, pelanggaran kepada hukum-hukum Tuhan. Jadi walaupun mereka orang yang bernubuat, mengusir setan, banyak mujizat dilakukan, tetapi mereka tidak tunduk kepada otoritas Tuhan. Waspada dengan hal-hal gejala-gejala seperti ini, saudaraku sekalian, waspada. Mungkin kita merasa pandemi ini membuat kita jadi banyak di rumah. Tanda petik jadi pasif. Hati-hati, jangan membuat juga hubungan kita dengan Tuhan menjadi pasif. Itu bahaya. Itu sangat berbahaya. Biasanya kita ketemu di gereja, kita onsite, hari ini kita beribadah di rumah. Mungkin di rumah pun kita tanpa persiapan. Sudah jam 10, kita nonton ibadah. Saya mengutip pembicara-pembicara sebelumnya. Kita tidak sedang menonton ibadah, kita sedang beribadah di rumah menghadap Tuhan kita. Amin. Ini harus kita harus serius dalam hal ini, saudaraku sekalian. Jadi pembuat kejahatan dalam ayat ini adalah orang-orang yang memiliki karunia rohani karismatik, tapi tidak punya karakter yang ilahi. Sehingga pusat kehidupan mereka, diri mereka sendiri, dan memuliakan diri mereka sendiri. Itulah sebabnya tadi saya sudah sebut, mari kita memeriksa hidup kita. Iman macam apa yang kita punya, iman seperti apa yang kita punya selama ini. Saya akan memberikan kita beberapa hal tentang iman yang sehat. Ikuti Bapak Ibu ya, boleh dicatat juga. Yang pertama, iman yang sehat adalah iman yang berpusat kepada Sang Raja, yaitu Kristus. Ini hal yang luar biasa. Orang yang makin bertumbuh imannya adalah orang yang belajar untuk mengutamakan segala sesuatu bagi kemuliaan Tuhan dan bukan untuk kepentingan diri sendiri. Yohanes Pembaptis ketika melihat Yesus datang di sungai Yordan, Yesus minta dia dibaptis. Yohanes Pembaptis bilang apa? Dia bilang, biarlah ia semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Amin, saudaraku. Ini harus kita lakukan dalam hidup kita. Tidak akan pernah orang yang dewasa dalam Tuhan mengambil keuntungan dalam hubungannya dengan Tuhan. Dia akan membuat segala sesuatu koneksi dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan, sukacita dengan Tuhan, dalam masa sulit dengan Tuhan, biar hanya Tuhan saja yang dimuliakan. Ini sangat penting. Ini sangat penting. Nah, saudaraku sekalian, kenapa banyak orang mundur dari Tuhan?
Kenapa banyak orang mundur dari pekerjaan Tuhan? Bukankah karena dia tersinggung? Dia merasa punya keakuan yang kuat. Ketika ditegur oleh otoritas di atasnya, dia tidak terima. Sehingga dia mundur dari pekerjaan Tuhan, dari pelayanan, dari imannya kepada Tuhan. Ini perlu kita waspadai. Kenapa Yohanes mengatakan biarlah dia makin besar? Karena dia sedang menekan keakuannya. Harusnya kita menyadari Bapak Saudaraku sekalian, bahwa hidup kita sudah dibeli, harganya sudah lunas dibayar. Itulah sebabnya orientasi kita hanyalah untuk kemuliaan Tuhan. Paulus mengatakan 1 Korintus 6, 19, 20, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Ayat yang ke-20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi saudaraku sekalian, orang yang menempatkan Kristus sebagai yang terutama, sebagai pusat dalam hidupnya, dia memuliakan dengan tubuhnya. Dia memuliakan Tuhan dengan kehidupannya. Jangan sampai kita, saudaraku sekalian, kita mengikuti apa kata Alkitab. Kita baca Alkitab, kita hafal Alkitab, tetapi kita lebih taat kepada dunia. Bayangkan itu. Kita kelihatan rohani, kelihatan sangat sakral, tetapi dalam pelaksanaan hari-hari, kita lebih taat apa kata horoskop, apa kata ramalan, kita masih contek-contek, apa nasib kita ke depan. Bahaya. Jangan sampai kita menjadi orang yang kita peduli dengan apa kata Tuhan tentang kehidupan kita. Kita tahu kita anak raja, tetapi kita tidak bisa tidur karena memikirkan apa pendapat orang tentang diri kita. Bahaya. Si Anu bilang, saya ini begini, terus kita jadi stres, depresi, mikirin kata-kata itu. Padahal Tuhan mengatakan, nama kita saja dicatat di telapak tangan Tuhan. Kita tahu ayat itu. Tapi kenyataan ketika orang ngomongin kita, kita beresponnya salah. Kita jadi depresi, kita jadi stres, gak bisa tidur dan kepikiran terus. Tanya, raja itu di mana sekarang? Perlu kita cek dalam kehidupan kita. Kita peduli dengan sesama, tapi kita lebih mementingkan diri kita sendiri. Periksa juga yang ini. Kemudian, kita peduli dengan dosa-dosa, tetapi bukan dosa kita. Kita bisa bikin list daftar dosa orang lain. Si Anu dosanya ini, 20 dosanya si Anu, 25 kesalahannya dia. Kita ingat itu terus. Itu udah kesalahan 15 tahun yang lalu, kita masih ingat-ingat sampai sekarang. Cek, yang memerintah dalam hati kita, dendam, amarah, kepahitan, atau raja kita. Periksa. Jangan sampai kita lebih mengingat dosa-dosa orang dibanding kerendahan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Tuhan, aku ini masih ada yang salah. Aku masih ada yang kurang. Ampuni aku, pulihkan aku. Jalan apa yang harus kita pilih? Jadi saudaraku sekalian, mari kita memusatkan hidup kita kepada Kristus Raja dengan cara apa? Menekan hawa nafsu kita. Mematikan hawa nafsu kita. Mematikan kedagingan kita. Fokuslah kepada Tuhan. Serahkan hidup kita, sungguh-sungguh totalitas kita kepada Tuhan. Dia akan menolong dan menyertai kita. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, saudaraku sekalian, orang Kristen yang bertumbuh, iman yang sehat adalah orang yang mengutamakan pengenalan akan Kristus lebih daripada yang lain. Saudaraku sekalian, kita yang sudah menikah, tentu ketika kita berpacaran, bertunangan dengan pasangan kita, bahkan mungkin sampai sekarang detik ini, kita selalu rindu dengan pasangan kita. Kita yang bekerja, pengen cepat-cepat pulang, ketemu pasangan kita, dan ketemu orang-orang kita cintai di rumah. Seperti itulah saudaraku sekalian,
orang yang mengalami kasih Tuhan. Kasih Kristus yang dia alami, dia akan wujud dengan kerinduan, ya, kerinduan untuk memeriksa, menyelidiki firman Tuhan setiap hari. Dia akan memeriksa isi hati Tuhan, konstitusi kita, hukum-hukum Tuhan setiap saat. Karena orang yang mengasihi Tuhan, dia rindu Tuhan bicara apa kepada dia hari ini. Dia rindu apa yang Tuhan mau untuk dia lakukan. Dia rindu apa kehendak Tuhan yang harus dia lakukan ke depan. Nah, saya ingin kita belajar bersama agar kita dapat gambaran yang utuh tentang penjelasan ini, saudaraku sekalian. Mari kita melihat kisah Maria dan Marta dalam Injil Lukas 10, 38 sampai 42. Saya bacakan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah ia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Saudaraku sekalian, ketika kita membaca ayat ini merupakan kisah klasik ya, hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Dan banyak orang menafsirkan, banyak orang berpendapat ketika sudah membaca ayat ini, dia akan bilang, Maria yang benar, Marta yang salah. Saya punya pandangan sendiri Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Yang dimaksud dicatatnya kisah ini di Alkitab, tidak sedang membahas benar atau salah. Saya ingin Bapak Ibu punya pemahaman sedikit tentang ketika melihat teks Alkitab. Ayat ini tidak sedang berbicara tentang benar atau salah. Tetapi merupakan gambaran dari hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Ayat yang ke-38 tadi kita sudah baca, ketika Marta menerima Yesus di dalam rumahnya. Dia bersuka cita. Dia dengar Yesus lewat, dia datang ke rumahnya, dia terima Yesus. Saudaraku sekalian, kalau Tuhan itu datang ke dalam hidup kita, ke rumah kita, apakah kita mempersilahkan Tuhan masuk dalam rumah kita? Kalau ibaratnya rumah kita gereja ini, Yesus datang dari lift, walaupun liftnya lagi rusak ya. Yesus datang. Dan kemudian dia nunggu di depan, dia sudah mengetok. Wahyu kan mencatat seperti itu, dia mengetok. Kalau kita buka dia akan masuk. Saya sungguh meyakini kita semua warga kerajaan Allah Rock Peak akan menyambut Yesus. Dan mempersilahkan dia mungkin duduk paling depan, atau kita minta tolong, Yesus langsung berkhotbah, kami pengen dengar suaramu. Seperti itulah sikap Marta. Dia begitu mengasihi Yesus. Ketika Yesus datang, dia terima di rumahnya. Ayat 39, ketika Yesus sudah masuk ke rumah Maria, saudara perempuan yaitu Maria, dia duduk dan mendengarkan. Ini keren loh Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Marta hanya di level Tuhan silahkan masuk. Tetapi Maria, Tuhan aku pengen dengar engkau bicara. Dia duduk. Bapak Ibu tahu artinya duduk? Dia sedang menganggap aku ini gak ada apa-apanya. Engkau lebih tinggi ya Tuhan. Silahkan berbicara, aku siap untuk mendengarkan. Dia punya hati, dia punya penghormatan yang begitu mendalam dengan Tuhan. Ini keren. Dia menganggap Tuhan itu rajanya dan dia duduk. Saudaraku sekalian, hati-hati. Jangan ketika firman Tuhan disampaikan, siapapun yang berkhotbah, mau dia baru lulus sekolah, dia sudah senior, dia orang yang baru kita, siapa sih dia? Hilangkan sikap itu saudaraku sekalian. Ketika dia berbicara dari firman atas nama Tuhan, mari kita duduk. Saya sungguh meyakini
Tuhan bicara satu kata dari dia bisa memberkati kita. Amin. Saya ingin mengajak kita semua untuk sungguh-sungguh punya penghargaan. Ketika Tuhan berbicara lewat hamba-hambanya, kita siapkan hati kita. Kita duduk dan kita mendengarkan dia berbicara. Dia duduk dekat dengan kaki Tuhan. Ini menunjukkan sebuah hubungan, aku rendah dan engkau tinggi ya Tuhan. Di ayat 40 tadi kita sudah baca juga, karakter Marta muncul. Apa yang dilakukan? Sibuk sekali melayani. Apakah salah sibuk melayani? Tidak. Tetapi ingat, kenapa Maria memilih yang terbaik? Karena mata Marta sibuk ngurusin benda-benda yang sifatnya sementara. Sedangkan mata Maria sibuk kepada firman yang kekal, yang tidak akan pernah dicuri oleh siapapun. Setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ingatlah ayat ini. Ketika kita begitu sibuk melayani, bukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, maka pada suatu titik kita akan mengalami yang namanya kelelahan dan frustasi. Kita akan mengalami yang namanya menyalahkan dan iri hati. Kenapa banyak orang berantem di gereja? Mereka bilang, aku mengasihi Tuhan loh, aku melayani Tuhan. Tapi ingat, mata mereka tidak sedang kepada Yesus. Mata mereka kepada ribetnya pelayanan. Mata mereka kepada lelahnya akan latihan hari ini, akan tapping hari ini, akan ibadah hari ini sampai siang. Mereka yang ingat itu, bukan lagi kepada Kristus yang punya kasih, yang punya damai sejahtera, yang punya sukacita, yang bisa menguatkan dan mengokohkan mereka. Jadi mari kita evaluasi diri kita, saudaraku sekalian. Multitasking itu penting. Saya orang yang multitasking, bisa mengerjakan apa saja dalam beberapa situasi, dalam beberapa waktu. Bisa saya kerjakan. Banyak perusahaan mencari orang-orang yang bisa multitasking. Tapi ingatlah Bapak Saudara sekalian, kenapa CEO gajinya lebih tinggi berpuluh-puluh kali lipat dari seorang karyawan? Karena dia mengerjakan satu hal, tapi satu hal itu prioritas. Ingat baik-baik ini, benar Bapak Ibu Saudaraku, kita bisa mengerjakan banyak hal. Tetapi kenapa seorang presiden, direktur, komisaris gajinya lebih gede? Karena dia harus memutuskan satu hal yang sangat prioritas di perusahaan itu. Ini sangat menarik Bapak Saudara sekalian. Jadi apa prioritas kita hari-hari ini? Ketemu Tuhankah? Hanya bersosialisasikah? Atau hanya bertemu temankah? Tapi saya sungguh meyakini kalau hal yang paling prioritas dalam hidup kita, dalam multitasking kita, dalam daftar multitasking kita, Yesus yang paling prioritas, saya sungguh meyakini betapa luar biasanya, betapa kuatnya kehidupan kita. Amin. Ayat 42. Maria telah mengambil bagian yang terbaik. Saudaraku sekalian, kalimat ini tidak berarti bahwa Marta melakukan yang tidak baik. Tetapi prinsip Tuhan hanyalah satu kalau mengambil sesuatu. Dia ingin kita mengambil yang terbaik. Roma 12 ayat 2 mengatakan, kualitas kita harus sempurna. Bukan sekedar baik dan lebih baik, tapi sempurna. Amin Bapak Saudara sekalian. Tuhan mau dalam pengiringan kita setiap hari, dia itu bagian kita yang terbaik. Kalau dia sudah menjadi yang terbaik, maka saya sungguh meyakini kita menjadi orang-orang yang kuat dalam kesulitan. Orang-orang yang dikenan Tuhan dalam situasi apapun hari-hari ini. Maria dan Marta bukan sesuatu yang harus kita pilih. Ini statement saya. Tetapi ingatlah, menggambarkan bagaimana posisi kita di tengah-tengah gereja. Saya harus mengatakan, siapa yang menang di antara Maria versus Marta? Yang menang adalah kita semua. Karena Alkitab ini kasih contoh bagi kita. Pilihlah yang terbaik. Seperti yang Maria lakukan. Yaitu dia menatap mata Yesus. Dia melihat mulut Yesus. Dia serap semua firman yang kekal. Yang akan membuat dia kuat. Membuat dia dewasa.
membuat dia menyerupai seperti raja yang ada di depannya. Saya sungguh meyakini kita semua, arahkan hati kita kepada Tuhan, fokus mata kita kepada Tuhan, karena pengenalan akan Tuhan itu lebih penting dari semua pencapaian di dunia ini. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, orang yang imannya sehat adalah orang yang rela berkorban untuk kerajaan Allah. Ini tidak bisa dipisahkan. Kita manusia, saudaraku sekalian, selalu mencari aman untuk kepentingan diri kita. Tetapi orang yang sudah bertumbuh dalam iman, imannya sehat, dia tidak pernah lagi memikirkan untung rugi dalam mengikut Tuhan. Kita belajar untuk mempersembahkan hidup kita. Kita bahkan siap rugi demi Kristus. Karena kita meyakini kita sudah diberkati dengan banyak hal. Baik dalam hal-hal rohani ataupun dalam hal-hal jasmani. Kita sudah diberkati. Apa ada di antara kita, saudaraku, yang minta-minta ke orang karena kita kekurangan makan? Saya pikir enggak ada. Apa kita ada yang merasa Tuhan itu jauh dari kita? Dia enggak pernah jauh. Kitanya aja yang merasa, tapi dia selalu dekat menolong kita. Kita bangun pagi, diberikan sukacita. Kita mengalami damai, kita mengalami pertolongan Tuhan. Maxwell mengatakan, Bapak Saudara sekalian, adalah kalau orang yang sukses adalah ketika saudara mengetahui maksud kehidupan. Kita bertumbuh meraih potensi maksimal dan menabur benih yang menguntungkan sesama. Jadi artinya kehidupan kita bukan hanya untuk diri kita saja, tetapi kita menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Itulah sebabnya, saudaraku sekalian, bahwa ukuran pelayanan bukan seberapa banyak yang kita terima, tetapi seberapa banyak yang kita bisa berikan demi kemajuan pelayanan dan meluasnya pemberitaan Injil. Jadi mari kita libatkan diri kita. Kita tidak hanya terima berkat dari Tuhan, tapi kita juga memikirkan gimana caranya biar Injil sampai ke orang-orang yang jauh. Mereka-mereka yang ada di daerah-daerah yang terpencil, kita pikirkan juga. Mungkin kita sudah mulai berdoa, kita sudah mulai sungguh-sungguh untuk bagaimana caranya Tuhan kirimkan orang-orang ke sana. Dan kemudian Bapak Saudara sekalian, orang yang bertumbuh, yang rela berkorban, dia menganggap bahwa kesempatan untuk melayani Tuhan adalah kasih karunia. Berapa banyak di antara kita yang sudah tahunan percaya Yesus, tapi belum terlibat dalam pelayanan? Periksa, ada apa dengan kita Bapak Ibu? Udah lama, mungkin tahun 2000 kita percaya Yesus, sekarang 2021, 21 tahun kita ngapain? Hanya datang ke gereja, percaya Tuhan, kita punya talenta, kita punya karunia, tapi kita nggak pernah menggunakan talenta, karunia itu untuk melayani orang-orang lain. Periksa. Karena kalau kita melayani, kita sedang terlibat dalam sebuah pelayanan kasih karunia. Banyak orang tidak mau melayani karena merasa, orang-orang gereja juga belum tentu benar. Mereka itu nanti nyakitin hati. Saya mau kasih tahu, orang yang tinggal dalam kasih karunia Tuhan, dia tidak pernah diruntuhkan oleh kekecewaan, tidak pernah diruntuhkan oleh kemarahan, tidak pernah diruntuhkan oleh sikap penolakan, tidak pernah diruntuhkan oleh semua hujatan dan kata-kata orang. Dia tetap maju karena dia punya Tuhan, dia punya Raja. Aku harus memberikan diriku untuk melayani Tuhan. Apa yang kita punya? Apa yang ada di tangan kita? Berikan kepada Tuhan. Karena itulah tanda kita orang yang imannya sehat. Yang setuju katakan amin. Bagian yang terakhir. Orang yang imannya bertumbuh, iman yang sehat, memiliki karakter Kristus. Banyak orang berpikir, saudaraku sekalian, kalau sudah beriman dengan rajin ke gereja, kita rajin menabur, kita rajin memberikan segala sesuatu, kita aktivitas rohani dengan maksimal,
Dan kita merasa kita sudah memiliki karakter Kristus. Saya mau kasih sebuah contoh kepada kita, contoh sederhana. Kesalahan utama orang Israel adalah ketika mereka menganggap kesalehan dan aktivitas rohani, mereka anggap itu sudah tanda orang beriman dan membuat hati Tuhan senang. Saudara ingatlah, Tuhan kita itu bukan berhala. Kalau dia disogok langsung senyum-senyum sendiri. Kalau kita sogok langsung dia ketawa. Kalau kita sogok langsung dia beda, raut mukanya, air mukanya berubah. Bukan. Dia Tuhan yang melihat kualitas hati kita dulu sebelum menghadap dia. Tuhan gak pernah lihat bagaimana kehebatan kita hari-hari. Tuhan gak pernah lihat bagaimana kehidupan kita di kantor, di pekerjaan, dimanapun. Tuhan gak pernah lihat pencapaianmu Bapak Saudaraku sekalian. Tapi Tuhan lihat ketika engkau datang kepada Tuhan. Engkau punya kerendahan hati. Sama seperti si pemungut cukai yang berdoa. Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini. Doanya lebih berkenan dibanding orang Farisi. Yang doa di sini, di pasar, dilihatin orang. Mungkin angkat tangan tinggi-tinggi. Udah pakai jenggot, udah pakai sorban, segala macam baju. Kelihatan sangat religius. Tapi dia bilang apa? Tuhan, aku gak kayak si Anu. Aku gak kayak si Anu. Gak kayak si Anu. Aku memberikan persepuluhan. Aku memberikan semuanya. Aku memberikan yang terbaik untuk engkau. Semua Tuhan. Aku berpuasa. Aku melakukan ini. Kewajiban Taurat aku lakukan. Tapi Tuhan bilang apa? Tuhan tidak berkenan dengan doa seperti itu. Itulah sebabnya Tuhan gak pernah melihat engkau kaya atau miskin. Yang dia lihat hatimu ketika datang kepada dia. Apakah engkau rindu seperti seorang anak kepada bapaknya, seperti seorang kekasih kepada kekasihnya, ada kerinduan yang mendalam. Karena hanya orang yang memiliki karakter seperti itulah orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Paulus mengatakan dalam Galatia 2 ayat yang ke-20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi Kristusnya di mana Bapak Ibu? Di dalam diri Paulus, di dalam kehidupan kita. Saya akan bacakan sebuah kisah untuk kita, sebuah cerita dari sebuah film. Waktu itu saya baca Facing the Giants. Ceritanya begini, ada seorang pelatih namanya Grant Taylor, pelatih football yang sudah berkarir selama 6 tahun. Tim asuhannya, Shiloh Eagles, selalu kalah, selalu gagal, dan belum berhasil menjuarai pertandingan apapun. Kegagalannya bertambah lagi ketika pemain terbaik di timnya pindah ke sekolah lain, agar dapat bergabung ke tim football yang lebih bagus. Pelatih Taylor juga mengetahui bahwa sekelompok orang tua murid sedang mendiskusikan agar pelatih ini dipecat. Taylor juga menghadapi masalah keluarga, masalah keuangan, dan keinginan sang istri untuk memiliki keturunan, karena mereka telah beberapa tahun menikah. Jadi si pelatih Taylor ini sedang dalam kondisi depresi, banyak tuntutan. Dia dengar dari percakapan orang tua, dia akan dipecat karena tidak becus melatih timnya, karena kalah terus, dia depresi. Di tengah keputusasaan yang dia alami, dia diingatkan untuk kembali mengikuti cara Tuhan. Kalau istilah Pak Arifin, cara-cara yang lama tapi benar. Itu kata Pak Arifin. Jalan-jalan yang lama tapi itu ilahi. Dia kembali ke situ. Dia diingatkan untuk kembali mengikuti cara Tuhan. Dia mulai membaca firman Tuhan, melakukan segala sesuatu menurut kehendak Tuhan. Dia mengajak anggota tim untuk berdoa sebelum memulai latihan. Dan dia selalu mengingatkan bahwa dalam pertandingan, entah itu menang atau kalah, harus melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Singkat cerita, perubahan pun terjadi dalam tim itu Bapak Saudara sekalian. Satu persatu Tuhan mulai pulihkan kehidupan mereka. Hubungan bapak dan anak, rupanya ada yang berantem, timnya itu dengan bapaknya, dipulihkan. Hubungan pelatih dengan anggota tim, dipulihkan.
Kondisi keuangan pelatih Taylor juga mulai membaik. Tim Shiloh Eagles juga mengalami mujizat-mujizat Tuhan dalam setiap pertandingannya. Sampai Tuhan membawa mereka kepada pertandingan final dan berhasil memenangkannya. Saudaraku sekalian, hal-hal ini sering kita dengar. Tapi kita menganggap ini sudah jadul. Kembali kepada Tuhan itu adalah kita tunduk kepada Tuhan, kita baca firman-Nya, renungkan firman-Nya, terus kita dapatkan hikmat. Tapi banyak orang tidak serius, tidak mau mendengarkan kata-kata ini. Ayo Pak, udah kelamaan kamu dalam duniawi, kembali kepada Tuhan. Bilangnya apa? Belum kiamat, masih lama kiamat. Ayolah Pak, kembali kepada Tuhan, bertobat. Kamu tahu apa? Saya udah lama, sudah makan asam garam. Kamu baru orang kemarin baru lahir. Tapi saya mau kasih tahu kepada kita, jalan-jalan yang lama, tapi itu jalan Tuhan, seharusnya kita ikuti. Orang yang mengikuti cara Tuhan, orang yang mengikuti semua yang Tuhan mau, ketika dia diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan, persoalan dalam keluarga, keuangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan pelayanan, saya harus mengatakan, di situ Tuhan sedang menguji kita. Adakah Bapak Ibu sedang mengalami kesulitan hari-hari ini? Tuhan sedang menguji engkau di sana. Respon apa yang kau munculkan? Respon apa yang kau munculkan? Apakah engkau bersungut-sungut? Apakah engkau marah-marah? Apakah engkau menyalahkan pemimpinmu? Menyalahkan gembalamu? Menyalahkan pemimpin komselmu? Gara-gara doamu nih, tidak manjur, saya jadi begini. Saya udah ikut Tuhan lama. Saya harus mengatakan, engkau bisa naik tingkat, naik level kedewasaan ketika engkau meresponi sesuatu dengan baik di level tertentu. Kalau saya tidak bisa mengampuni, contoh, saya ada problem dengan Pak Riki. Saya tidak bisa mengampuni Pak Riki. Saya harus mengatakan, ketika ada orang-orang nyakitin saya, akan kembali, saya tidak akan bisa mengampuni orang-orang itu. Tapi kalau saya mengampuni Pak Riki, saya bebas dari sakit hati, saya bebas dari kekecewaan. Tuhan melihat karakter saya naik, mulai dewasa. Ketika ketemu orang-orang yang menyakitkan kita, orang-orang yang membuat kita berduka, orang-orang yang menghujat, memfitnah kita, kita sudah bebas. Saya tidak terpengaruh. Saya lebih percaya dengan apa kata Tuhan dengan hidup saya dibandingkan kata orang lain. Engkau akan naik. Kenapa orang Israel muter-muter 40 tahun di padang gurun? Karena tidak beres dengan urusan bersungut-sungut, kecewa, iri hati, semua yang tidak baik mereka enggak tuntas. Sehingga harus Tuhan ubah mereka, buat mereka berputar-putar di sana. Dan sampai mereka percaya, sampai yakin dengan Tuhan, mereka bisa masuk ke tanah Kanaan. Bagian yang terakhir, saya mengutip dari perkataan Reverend Billy Graham, ketika kekayaan hilang, tidak ada yang hilang. Saat kesehatan hilang, ada sesuatu yang hilang. Tapi saat karakter hilang, semuanya hilang. Dia juga mengatakan begini, menjadi seorang Kristen lebih dari sekedar pertobatan seketika. Tapi sebuah proses yang terus-menerus di mana Anda tumbuh menjadi lebih dan lebih seperti Kristus. Jadi jangan stuck di satu ujian Tuhan. Respon kita terhadap ujian ini menentukan kita naik tingkat, naik kelas apa tidak. Responi semua kesulitan pandemi dengan ucapan syukur. Jangan bersungut-sungut, jangan menyalahkan pemerintah. Ikuti saja protokol kesehatan biar kita terhindar dari virus itu. Ikuti, jangan bersungut-sungut. Apa ini? Udah begini ngomong aja. Gak usah. Orang percaya adalah dewasa menyikapi segala sesuatu yang tidak dia sukai. Amin. Jadi hari Bapak Saudaraku sekalian, saya sudah men-sharingkan kepada kita 4 hal. Bahwa tanda iman yang sehat, kita berpusat kepada Sang Raja, kepada Kristus. Kita mengutamakan pengenalan akan Kristus lebih daripada yang lain. Rela berkorban bagi kerajaan Allah. Dan kita memiliki iman yang benar,
yaitu dengan memiliki karakter Kristus. Saya sungguh meyakini 4 hal ini membuat kita mengalami sebuah evaluasi. Ya Tuhan, betul juga, saya harus berubah. Karena kita harus memperoleh yang terbaik. Yang setuju katakan amin. Mari teman-teman musisi bisa maju ke depan. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyi satu lagu sebelum nanti Pak Hartono